teman-teman, pagi hari ini saya akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 5 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Begini firman Tuhan menurut Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ayat yang ke-12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, saya akan memberikan topik daripada pembaca firman Tuhan ini adalah tersandung dengan diri sendiri. Nah, seringkali kita bisa jadi tersandung dengan perkataan orang lain atau sikap orang lain, perilaku ataupun pemikiran orang. Tapi tahukah kita bahwa seringkali kita juga tersandung dengan diri kita melalui konsep yang salah. Nah, kalau kita belajar tentang orang fasik itu adalah orang yang mengenal kebenaran tapi kehidupannya selalu berbuat dosa, hidupnya bertentangan selalu dengan firman Tuhan. Dan menurut konsep kita bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak berkenan atau orang-orang yang dikutuk Tuhan. Kalau orang-orang yang dikutuk Tuhan berarti hidupnya tidak akan bahagia, hidupnya akan sengsara, mereka akan gagal, tidak akan mengalami masa keberuntungan, mereka selalu akan mengalami masa kemalangan, melewati masa-masa kemalangan mereka akan tidak sehat atau sakit-sakitan, gagal dan kecewa terus dengan kehidupan mereka, tidak pernah berhasil dalam hal apapun. Itulah konsep kita tentang orang-orang fasik. Sebaliknya, kalau orang itu adalah orang benar atau hidup menurut kehendak Tuhan, beribadah dan melakukan firman, maka dia akan berhasil dalam segala hal. Dia tidak akan mengalami sakit penyakit, ketika dia berbisnis, berdagang, dia akan berhasil. Ketika dia sekolah, dia akan berhasil. Ketika dia akan sehat walafiat, dia berusaha dengan cara apapun, dia akan berhasil. Dan itulah konsep kita. Konsep yang sama juga dimiliki oleh Asaf tadi, yang penulis Mazmur pasal 73 ini. Ketika dia berpikir bahwa ketika hidupnya berkenan kepada Tuhan, dia akan dibuat Tuhan berhasil. Dan ketika orang-orang fasik ini hidup yang tidak berkenan, mereka akan mengalami berbagai masalah. Tapi justru ketika diperhadapkan, keadaannya malah terbalik seperti yang dikatakan tadi, ya. Sehingga dia berkata di dalam ayat-ayat ayat 2 itu, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi ketika dia diperhadapkan dengan keadaan yang seperti itu, justru terbalik dengan konsep yang dimiliki, akhirnya dia kecewa. Dia katakan sedikit lagi kakiku akan tergelincir. Dia kecewa dengan imannya, dia kecewa dengan Tuhannya, seakan-akan apa yang selama ini dia usahakan, sambil dia menjaga kekudusan, dia menjaga perbuatannya yang baik, dia berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi sia-sia. Karena dikatakan bahwa nanti dalam ayat 13 tuh, baik pagi maupun petang dia kena tulah terus, sia-sia. Dia mencuci tangannya, tanda tidak bersalah, tapi justru kena tulah. Sementara orang fasik ini justru dikatakan senang selamanya, bahagia, tak gemuk, sehat, ya, tidak mengalami kesusahan badani seperti yang lain, ya. Ini konsep yang dia miliki, yang ketika diperhadapkan dengan realita bertentangan, sehingga membuat dia kecewa dengan imannya, dengan Tuhannya. Karena itu kita harus memahami bahwa kehidupan rohani adalah satu hal, kehidupan sekuler jasmani hal yang berbeda. Kalau kita ingin maju secara rohani, aspek kehidupan rohani kita, maka tentu kita harus memperbanyak hubungan kita dengan Tuhan melalui baca firman, beribadah, berdoa, kemudian merenungkan firman dan seterusnya melakukan firman Tuhan. Itu akan mempengaruhi kehidupan rohani kita saja, tapi itu tidak mempengaruhi aspek yang lain. Sebaliknya, kalau kita ingin maju di dalam aspek kehidupan jasmani, ya,
seperti hal-hal duniawi dalam tata petik, kita ingin maju dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, maka kita harus memiliki ilmu, kita harus memiliki disiplin. Kalau kita ingin sehat, ya kita harus tahu tentang ilmu kesehatan, bagaimana pola hidup yang sehat, makan yang sehat, istirahat yang sehat, disiplin dalam melakukannya, maka tubuh kita dengan sendirinya akan sehat. Kalau kita ingin maju dalam bidang pendidikan, ya kita harus tahu, memiliki motivasi, minat, ya kemudian belajar sungguh-sungguh. Dengan demikian kita memiliki prestasi yang baik. Sebaliknya juga sama halnya dengan kita ingin maju secara ekonomi, maka kita harus belajar ekonomi, disiplin ekonomi, dan ketika kita berbisnis, berusaha, dengan sendirinya kita akan maju. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali antara aspek kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani. Nah, sebaliknya orang-orang yang secara jasmani maju, ya, karena mereka memiliki ilmu dan disiplin baik ekonomi, pendidikan, atau kesehatan, secara rohani mereka tidak tahu apa-apa, ya. Mereka tidak mengenal Allah, bahkan mereka mungkin menyangkal adanya Allah. Tapi karena mereka disiplin dalam hal-hal jasmani, mereka tahu hukum-hukum, maka mereka berhasil. Sekalipun perilaku mereka, moralitas mereka rusak, tetapi secara jasmani mereka tetap dikatakan berhasil. Ya, kita melihat contoh, ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ada orang-orang yang jauh dari Tuhan, justru mereka berhasil secara luar biasa. Sekalipun kehidupan perilaku mereka, ya, menimbulkan masalah di mana-mana, tapi secara jasmani, secara harta benda, secara pendidikan mereka cukup berhasil karena mereka tahu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, sebaliknya orang-orang yang rohani, sekalipun mereka itu dekat dengan Tuhan, tapi karena mereka tidak memiliki aspek kehidupan jasmani yang baik, justru ketika mereka terjun dalam bidang pendidikan, karena tidak punya pengetahuan dan disiplin, mereka memiliki nilai-nilai yang jelek, prestasi yang buruk. Karena apa? Mereka menyangka bahwa dengan dekatnya dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan mereka untuk bisa mendapat nilai baik, dan kenyataannya justru nilainya buruk dan mereka kecewa dengan persekutuan, dengan gereja dan sebagainya. Orang-orang demikian juga, ya, mereka menyangka dengan mengikut Tuhan mereka akan berbisnis dan mereka akan berhasil. Kenyataannya karena tidak punya pengetahuan tentang bisnis, tidak memiliki pengalaman, mereka berdagang malah rugi, malah utang, ya, malah modal tidak kembali dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa antara kehidupan rohani, aspek rohani dan aspek jasmani. Namun seringkali kita menghubung-hubungkan, ini masalahnya. Menghubung-hubungkannya itu sehingga seakan-akan Tuhan itu bekerja bisa melintas begitu saja, ya, antara satu aspek kepada aspek yang lain. Sehingga ketika kita menemukan bahwa yang kita harapkan tidak terjadi, lalu kita kecewa. Ini yang disebut sebagai kita tersandung dengan diri kita karena konsep yang salah. Saya harap bahwa di dalam pelayanan kita harus memiliki konsep yang benar sehingga kita tidak kecewa dengan Tuhan. Ada buku yang mengatakan bahwa ketika Allah tidak bisa dimengerti, Allah itu bisa dimengerti. Yang membuat Allah tidak bisa dimengerti adalah konsep kita yang salah. Membuat kehidupan ini tidak bisa dimengerti karena konsep yang salah. Semua bisa dimengerti karena kita menempatkan pada hal-hal yang benar. Kiranya yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat bagi kita sebagai hamba Tuhan untuk bisa menempatkan konsep kita dengan baik supaya kita berhasil bukan hanya dalam hal rohani tetapi juga dalam hal jasmani. Karena itu, selagi ada kesempatan, marilah memperbaiki konsep kita baik dalam bidang kerohanian atau bidang jasmani sehingga pelayanan kita bisa mencakup rohani maupun jasmani. Tuhan Yesus memberkati.